Ngopi sih ben padang mripate jembar rejekine, ora usah padu, ora usah nesu. Siap, nanti saya kirimkan ya Bu. Ya. Nah, yang selanjutnya ini ada saldo deposit top up cash counter 500.000. Jadi nanti dari 6.950.000 itu akan dikembalikan lagi ke Ibu berupa prasarana-prasarana ini sekaligus dengan saldo deposit 500.000. Nah, Ibu jadi pas udah buka tuh, udah selesai di training, nanti udah bisa melakukan pengiriman seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang ketiga mendapatkan timbangan 150 kilo, mohon maaf. Timbangan 150 kilo, terus mendapatkan keuntungan 21% dari harga publish. Nah, jadi setiap ada pengiriman, misalnya hari ini ada yang kirim ke Yogyakarta 10 kilo. Nah, misalnya 10 kilo dikali harganya 15.000. Nanti dari grand total itu mendapatkan keuntungan sebesar 21%. Jadi per transaksi. Selanjutnya ini ada kartu multi trip. Kartu multi trip ini apa sih? Kartu multi trip yang biasanya dipakai buat parkir atau bisa juga naik kereta, bisa juga di tol seperti itu, atau belanja bebas. Yang selanjutnya itu mendapatkan neon box cash counter. Nah, seperti ini neon boxnya OKOC Express. Jadi nanti bisa dipasang di depan rumah atau depan outlet ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan join dengan OKOC Express. Selanjutnya mendapatkan banner, spanduk seperti ini. Untuk bannernya ini nanti bisa dipasang. Ini fasilitas yang didapatkan secara gratis juga dari yang tadi pembayaran biaya 6.950.000 itu. Selanjutnya ada kartu nama. Kartu nama ini jadi kalau misalnya Ibu mau follow up customer gitu ya, bisa langsung dikasih kartu namanya biar nanti langsung menghubungin Bapak atau Ibu gitu. Terus selanjutnya training system. Jadi nanti setelah melakukan pendaftaran itu akan diberikan training system oleh tim kami. Selanjutnya ada stiker dan kaos. Nanti mendapatkan baju seperti ini. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Nah, ini apa sih keuntungan penggerak? Kenapa di sini kita mengajak kerjasama OKOC Syam? Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin bergabung, itu akan mendapatkan keuntungan atau komisi Rp125.000 per satu orang yang ingin bergabung dan mendapatkan komisi 1% dari setiap kiriman outlet yang berjalan setiap bulannya. Nah, ini berlaku selama 1 tahun sejak go live atau sejak pembukaan jika membantu mempromosikan outlet OKOC Express seperti itu. Jadi misalnya si mitra yang diajak joinnya ini 1 bulan mendapatkan omset 10 juta. Nah, nantinya ibu-ibu atau bapak-bapak akan mendapatkan komisi sebesar 1% dari 10 juta tersebut, berlaku selama 1 tahun seperti itu. Nah, ini ada skema bagi hasil kerjasamanya. Jadi kan nanti di sini akan ada member OKOC nih ya yang mau mendaftar. Nah, si member OKOC-nya ini mendaftar ke Mas Kargo membayarkan biaya 6.950.000. Nah, ini komisi yang didapat si membernya itu 21%. Seperti itu. Ini seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada syarat dan ketentuan teknis membuka outlet. Ya, mungkin nih Bapak-bapak sama Ibu-ibu mau tahu nih, kalau misalnya kita mau buka outlet, apa aja sih syarat dan ketentuannya seperti itu. Yang pertama lokasinya itu adalah tempat ya Bu, tempat. Karena kalau nggak ada tempat kan bingung nih mau di mana. Nah, untuk lokasinya itu bisa diakses motor dan mobil. Jadi kita nggak mesti harus sewa ruko, nggak apa-apa, di rumah pun nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu atau bapak-bapak punya teras yang luas, itu bukan di rumah nggak apa-apa. Yang penting bisa diakses motor dan mobil supaya nanti apabila ada kiriman barang besar, itu mobil bisa berhenti di depan outlet ibu seperti itu. Jadi nggak harus gotong-gotong lagi atau bawa ke mobil seperti itu. Jadi nggak terlalu perjalanan jauh gitu. Kalau misalnya bisa diakses mobil kayak gitu. Terus yang kedua itu ada sarana atau prasarana, memiliki 1 buah kursi dan meja untuk penempatan laptop atau PC dan printer serta ada jaringan internet. Jadi kalau untuk laptop, printer dan jaringan internet itu tidak dari kami. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak menyediakan sendiri
nantinya untuk melakukan penginputan seperti itu, penginputan resinya. Selanjutnya ada SDM. SDM-nya ini ada minimal 1 orang untuk standby yang jaga di outletnya. Nah, untuk orang yang standby ini nggak mesti kita bayar orang. Misalnya memang ibu atau bapak punya waktu luang, itu boleh bapak atau ibu sendiri yang jaga seperti itu. Karena mitra-mitra kita yang lain pun banyak yang seperti itu, tidak mempekerjakan orang tapi dijaga sendiri kayak gitu, karena memang mereka punya waktu luang gitu. Nah, selanjutnya itu tadi yang keempat adalah membayarkan administrasi yang sebesar 6.950.000 itu seperti itu. Ini di sini alur registrasinya. Nanti kalau misalnya udah ini kan udah menentukan tempat, bisa mengisi form registrasinya. Nanti kalau misalnya ada yang berminat boleh langsung berkoordinasi dengan Mas Tegar. Mas Tegar nanti memberikan form registrasinya, bisa diisi, bisa mengirimkan fotokopi KTP dan NPWP. Untuk yang bertanya kalau misalnya nggak punya NPWP gimana, boleh pakai NPWP kakaknya atau adiknya atau mungkin suami atau istrinya seperti itu. Terus selanjutnya mengirimkan bukti pembayaran. Setelah mengirimkan bukti pembayaran, nanti datanya akan diverifikasi dan diproses seperti itu. Dan untuk pembuatan prasarananya akan dilaksanakan. Nanti kalau prasarananya sudah siap, akan dikirimkan ke alamat outlet Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada Google Form-nya. Ini Google Form-nya ada, nanti bisa dikirimkan ke Mas Tegar kalau misalnya memang ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin langsung melakukan pendaftaran atau registrasi. Untuk pembayarannya kemana? Untuk pembayarannya bisa langsung ke nomor rekening berikut. BSI atas nama PT Merpati Alam Semesta. Jadi di sini rekeningnya bukan atas nama rekening pribadi, jadi benar-benar pure ini uangnya langsung didaftarkan ke PT atau perusahaan kami seperti itu. Di sini BSI ya. Nah, di sini ada simulasi laba OKOC Express. Di sini ada 2 contoh. Ini kita ambil contoh pengiriman dari Jakarta, tujuan ke Surabaya atau Bandung. Surabaya dan Bandung ini tarifnya 12.000 untuk ke Surabaya dan ke Bandung 6.000. Ini berat 10 kilo. Ini di sini ada perhitungan ini jika stabil 10 kilo dalam 1 bulan. Kita hitung 1 bulan ini 25 hari ya. Nah, di sini perhitungannya secara bersih kita mendapatkan keuntungan 945.000. Nah, di sini hanya kedua tujuan aja ya. Biasanya sih kalau rekan-rekan mitra yang lain itu pasti tujuannya lebih banyak, tapi ini kita asumsikan dalam 2 tujuan ini aja. Nah, kalau kedua tujuan ini aja stabil 10 kilo dalam 1 bulan, itu break even point atau kembali modalnya itu selama 5 bulan 6 hari seperti itu. Bisa lebih cepat kalau misalnya memang Bapak atau Ibu bisa mencari pengiriman yang lebih banyak lagi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya Bapak atau Ibu bertanya, Mbak, kita ditarget nggak sih 1 bulannya harus punya omset berapa? Kayak gitu. Karena biasanya tuh kalau jasa-jasa ekspedisi itu, yang counter-counter itu, biasanya mereka suka ditarget gitu. Sebulan harus 50 juta, harus 100 juta. Kalau kita nggak target. Tapi balik lagi, kembali lagi ke Bapak atau Ibu. Kalau misalnya Bapak atau Ibu mau dapat komisinya besar, otomatis Ibu harus bisa mencari omset tersebut, seperti itu. Nah, di sini layanan, kalau untuk layanan kita sama seperti jasa-jasa ekspedisi pada biasanya, ada yang someday service, SDS, ONS, express, reguler, gitu kan, menyimbik garansi. Jadi ini layanan dengan garansi pengembalian 100% apabila memang tidak sampai sesuai dengan waktunya, seperti itu. Nah, terus di sini ini registration flow-nya ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi nanti kalau misalnya sudah verifikasi data, ini proses pembuatan prasarana sudah selesai, akan dilakukan training outlet system. Kalau sudah dilakukan training untuk sistemnya ya, karena kan pasti belum paham nih kalau baru join. Nanti kalau sudah selesai, sudah paham semuanya, boleh langsung mulai outlet ya, sudah bisa menerima pengiriman. Nah, konsep operasionalnya seperti apa sih? Jadi nanti konsep operasionalnya seperti ini. Di sini ada outlet Bapak atau Ibu. Nah, kalau pas ada barang nih kan ada customer datang ya, nanti Ibu tinggal infoin aja ke customer service. Nanti akan dilakukan pick up oleh tim Mas Kargo. Nah, pick up dibawa ke warehouse cabang. Kalau misalnya memang ada di daerah cabang, misalnya contohnya di Bogor, itu nanti dibawa dulu ke warehouse di Bogor. Setelah itu barang akan dibawa ke warehouse Jakarta. Jadi nanti di sini barangnya akan disortir.
Nah, ini kantor Mas Kargo Jakarta. Kalau Bapak atau Ibu yang bertempat tinggal di Jakarta mau main ke sini, mau lihat, mangga silahkan, kita siap nanti boleh koordinasi sama Mas Tegar, mungkin mau lihat langsung seperti apa sih kantornya, beneran atau enggak, kayak gitu nipu atau enggak, silahkan boleh dilihat ke sini. Nanti barangnya di sini akan disortir sama tim kita. Dilihat mana nih barang yang via darat, via udara akan diteruskan sesuai dengan moda pilihannya. Nah, ini nanti barang akan masuk di kantor cabang kita, kantor cabang di tujuan. Setelah itu dari kantor cabang tujuan ini akan diantar oleh tim Mas Kargo sampai dengan ke rumah si penerima, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada regulasi zonasi. Regulasi zonasi ini jadi antara konter satu dengan yang lainnya itu berjarak 1,5 km seperti itu. Jadi kalau misalnya kurang dari 1,5 itu belum bisa, tapi kalau sudah lebih dari 1,5 atau minimal 1,5 km itu sudah bisa buka outlet tadi. Terus kalau misalnya berada di dalam gedung perkantoran, maka satu gedung hanya bisa satu konter saja, seperti itu. Nah, di sini ada galeri OKOC Express. Di sini yang sebelah paling kiri ini adalah counter dari Bapak Didi Rahmat. Jadi Bapak Didi Rahmat ini adalah mitra outlet kita dengan omset tertinggi sejak join. Ini ada di daerah Jakarta, di daerah Koja. Ini ada foto-foto outlet lainnya. Nah, ini ada dokumentasi saat OKOC Indonesia dan OKOC Express bekerja sama Mas Kargo Peduli di sini, karena kan di bawah naungan Mas Kargo ya, ini kita membantu bencana erupsi saat Gunung Semeru. Di Gunung Semeru ada erupsi, itu kita bantu. Ini foto-foto saat penyerahannya. Ini ada foto outlet-outlet mitra yang lainnya. Nah, di sini ada juga kemarin kita OKOC Express bekerja sama dengan OKOC Kemanusiaan. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang diberikan kesempatan untuk membuka OKOC Express untuk pembiayaan dananya dibantu dari OKOC Kemanusiaan. Ini penyerahan waktu di Kuningan, daerah Kuningan. Ini sosialisasi di daerah Jawa Barat, waktu itu di Bandung. Baik, sekian mungkin proposal yang bisa saya presentasikan ke Bapak atau Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan Bapak atau Ibu, boleh langsung ditanyakan saja. Saya kembali ke Mas Tegar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vena sebelumnya atas presentasi yang sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan? Saya Mas Imron Jember ya. Oke, dari Pak Imron. Bagaimana Pak? Mas, untuk Jember itu bisa langsung dibuka? Untuk Jember bisa Pak. Nanti tinggal kita kirim aja form registrasinya. Berarti Pak Imron ini apa? Domisilinya di Jember apa gimana? Ya, itu di Jember. Kalau sekedar yaitu mengcover omset penjualan saya cukup itu, kalau 50 juta per bulan, karena paket sehari saya 100 ya. Oh gitu Pak. Kalau boleh tahu apa Pak? Biasa kirim apa? Saya kiriman handicraft secara nasional. Apalagi kalau tergabung sama marketplace, itu saya sehari bisa 100 sampai 200, kadang 500 paket. Oh lumayan. Sehari bisa 10 juta sampai kadang 20 juta. Iya, bagus sih Pak. Bulan ratusan. Daripada pakai ekspedisi lain kan mendingan ini ekspedisi Makanya, Bapak sendiri gitu. Saya pakai namanya itu OKOC Express nanti ya? Iya, betul. OKOC Express nanti namanya Pak. Nah, cuman ini kira-kira perkiraan bisa masuk di e-commerce apa enggak? Jangka masuk di e-commerce kapan? Shopee. Untuk saat ini sih, nah ya Shopee, Tokopedia untuk saat ini sih sebenarnya dari tahun kemarin pun kita sudah mulai coba Pak untuk masuk ke e-commerce. Cuma dari pihak Tokopedia dan pihak Shopee ini secara langsung tuh dia ada ini. Kalau Tokopedia langsung merger dengan Gojek. Kalau Shopee ini ada Shopee Express namanya. Jadi dia tuh nutup ekspedisi lain tuh buat masuk lagi, buat nambah lagi. Kita ada kesulitan di sana, padahal tuh udah lengkap nih, kita udah tinggal join. Pas itu udah tinggal join, udah tinggal masuk, ternyata regulasi mereka itu berubah, Shopee Express.
ngeluarin Kalau lainnya, Mas? ngeluarin Shopee Express, Tokopedia, begitupun Lazada. Nah, tapi TikTok nggak dicoba untuk TikTok. tapi untuk dekat-dekat ini, insya Allah kita coba buat masuk salah satu marketplace lokal. Namanya itu Geni, Pak, Klik Geni. Cuma masih dalam tahap proses. Mudah-mudahan kita bisa join di situ. Kalau untuk TikTok pun seperti itu sih, Pak. Sama sih. Kita ada kendala di hambatannya di situ tuh. Mereka nutup. Ekspedisi lain lagi untuk masuk seperti itu. Cuma kalau misalnya pun nanti ke depannya ada kesempatan, misalnya pun nanti ada kesempatan ke depannya, insya Allah mungkin kita bisa bergerak di marketplace besar sih, Pak. Pokoknya tergantung dari marketplace-nya itu sendiri. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Imron. Terima kasih banyak pertanyaan. Kalau secara tarif dengan ekspedisi lain gimana, Mas? Perbandingannya, Mas? Kalau secara tarif kita menang ya, Pak. Jadi gini, saya kan nggak tahu nih origin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini di mana. Cuma saya asumsikan perbandingannya itu di Jabodetabek atau ke Bandung. Mungkin dari Jakarta ke Tangerang atau dari Jakarta ke Bandung. Untuk ekspedisi kita pilihlah contoh salah satu itu JNE ya, Pak. Mungkin sekitar 11 sampai 13.000 per kilonya. Cuma kalau kita itu hanya Rp5.000, Pak. Seperti itu per kilonya. Untuk di luar Jabodetabeknya kita 5.500. Gitu. Jakarta ke Bandung 6.000. Seperti itu sih, Pak. Harga bersaing sih. Apalagi kalau misalnya kita kirim ke luar Pulau Jawa, tapi kita piakan darat. Cuma gitu ada konsekuensinya, kita kena minimal kilo. Sama untuk harga kita insya Allah masih bisa bersaing seperti itu, Pak. Ya, sama kalau misalnya mungkin Bapak mau tahu berapa sih tarifnya dari daerah Bapak, itu Bapak boleh langsung lihat ke website Mas Kargo. Nah, ini saya ada websitenya. Di situ nanti bisa cek. Jadi kalau misalnya Bapak mau tahu dulu nih harganya dari daerah tempat tinggal Bapak, harga pengirimannya berapa, boleh dicek aja di websitenya seperti itu, supaya nantinya kalau misalnya memang Bapak oh ternyata harganya segini, bisa Bapak pikirkan kembali gitu, bisa jadi pertimbangan untuk Bapak seperti itu. Ini link websitenya saya share di kolom chat, jadi untuk semua Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu kalau mau cek harga-harganya, mau lihat, boleh langsung ke website kita. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk persyaratan bergabungnya bagaimana, Mas Faridra? Persyaratan bergabung ada form misalnya, terus kemudian dari 21% itu nanti kira-kira untuk OKOC Syamnya dapat berapa persen? 1% misalnya. Ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya Bu, kalau yang 21% itu buat si pemilik konternya, itu setiap dari satu pengiriman. Nah untuk OKOC Syamnya itu mendapatkan 1% dari omset yang diakumulasikan dalam 1 bulan. Misalnya ada outlet ini contohnya dari Pak Hashim nih ya, Pak Hashim punya outlet pengiriman selama 1 bulan, omset Pak Hashim itu 10 juta. Nanti 1%-nya tersebut akan diproses diberikan kepada OKOC Syam seperti itu. Itu berlaku selama 12 bulan sejak outlet dibuka seperti itu. Nah kalau untuk bukan berlaku selamanya ya Mbak? Tidak Bu, jadi berlakunya selama 1 tahun seperti itu. Mungkinnya nanti setelah 1 tahun itu biasanya akan dilakukan dicek lagi seperti itu. Kalau untuk Pak Hashimnya itu 21% seperti itu. 21%. Dari setiap pengiriman. Terus setiap pembukaan ada 250 itu apa Mbak? Ya, jadi ya halo, ini yang tadi 125 yang waktu itu seperti Mas Tegar sudah kirimkan juga proposal penggeraknya ya. Jadi itu nanti kalau misalnya Bu Reni nih dari OKOC Syam mengajak teman-temannya yang join,
itu akan mendapatkan komisi sebesar 125.000 gitu. Itu khusus untuk penggerak. Jadi nantinya misalnya ini kan Bu Reni penggerak nih, ada nih dari rekan-rekan Ibu yang mau join, itu akan mendapatkan tadi 125.000. Begitupun untuk rekan-rekan yang lain, kalau misalnya nantinya bisa mereferensikan, akan tetap dapat seperti itu. Jadi ada dua Bu Reni, ada yang secara referral persentasenya seperti itu, sama ada yang setiap pembukaan outlet seperti itu. Siap. Untuk track and trace bisa online sudah, bisa dipantau belum? Untuk track and tracing itu juga sama Pak, bisa dilakukan di website Mas Kargo atau nanti biasanya kalau Bapak udah punya sistem itu bisa dicek juga di sistemnya seperti itu. Bisa juga koordinasi langsung ke tim customer service kita. Jadi kita di sini punya tim customer service yang memang khusus menangani pengiriman cash counter. Jadi kita punya customer service, mereka tuh fokus memonitor pengiriman seperti itu. Jadi ada misalnya customer ABC dipegangnya sama customer service yang ini kayak gitu. Nah kalau kita di cash counter itu dimonitornya oleh Mas Alfian kayak gitu untuk daerah Jabodetabek. Kalau di Surabaya ada Mbak Vita. Nah nantinya Bapak atau Ibu kalau misalnya ada kendala, ada pertanyaan atau mungkin mau cek kiriman secara detail atau apa, itu bisa koordinasi langsungnya dengan Mbak Vita kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sistem kebingungan nih, aduh ini di sistem kayak gini, berarti tandanya apa ya? Ini kayak gimana gitu? Itu boleh langsung koordinasi sama Mbak Vita, boleh by WhatsApp, boleh telepon seperti itu. Iya, tambahan ya, bisa juga ada di Play Store Pak, aplikasi kita bisa di-download, Mas Kargo namanya. Di situ untuk customer-nya bisa diarahkan, misalnya ada customer Bapak yang ingin kirim, gimana cara ceknya. Yang tadi Mbak Vena sudah jelaskan, bisa di websitenya Mas Kargo, ada nih di chat Zoom meeting ini, www.mas-kargo.co.id, di situ bisa untuk tracing barang, dan di Play Store juga udah bisa di-download nama aplikasinya Mas Kargo, seperti itu Pak Khairuddin. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Untuk internasional bisa sudah Mas? Untuk internasional kita juga bisa Pak, tinggal diinfokan saja. Misalnya Pak Khairuddin yang tadi Mbak Vena jelaskan, originnya Semarang, di situ pasti nanti tahu tuh customer service kita di daerah Semarang siapa, misalnya namanya Mbak Vita. Nah nanti Pak Khairuddin tinggal informasikan aja ke Mbak Vita gimana tata caranya, gimana step by step-nya, berapa biayanya, apa yang harus disiapkan, seperti itu. Karena biasanya kita kalau kiriman ke luar negeri pun ada ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti itu Pak, seperti surat-surat barang ini MSDS-nya seperti apa, barang ini ditujukan kemana, seperti itulah pokoknya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nanti bisa langsung ditanyakan ke customer service kami di origin atau di asal masing-masing. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak Khairuddin yang ingin ditanyakan? Atau yang lainnya, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas Imron mungkin bisa menyarankan atau misalnya memberikan gambaran. Kita bisa nggak pakai Mas Kargo ini? Mas Imron? Ya halo, Mas Kargo ini kalau saya cek sih ya, jujur memang saat ini untuk kargo saya pakai Baraka ya. Secara tarif memang lebih murah Baraka. Karena setiap hari saya mengirim ke Baraka itu 5-10 karung. Ya. Dan omsetnya di Jember miliar udah ya. Memang lebih mahal. Nah, tapi yang jadi masalah, Mas Kargo ini kan belum masuk di e-commerce banyak. Berarti harus bermainnya di kargo konvensional. Ya. Di kargo konvensional. Nah, ketika bermain di kargo konvensional, saingan beratnya itu lumayan banyak. Nah, pertama di sana, kecuali daerah-daerah yang kecil mungkin nggak ada pesaing itu aman. Tapi seperti di Jember ini ada ratusan kargo yang banyak. Nah, saya belum mempelajari tarifnya. Saya pernah mengirim sekali sih pakai Mas Kargo. Itu
pernah kasus barangnya itu tidak sampai atau hampir hilang. Nah, proses penggantiannya juga agak-agak kurang cepat gitu loh ya. Cara mengatasi maintenance-nya itu kurang cepat. Apakah mau diganti atau mau di tracking ulang? Itu masih lambat cara penanganannya. Nah, hal-hal maintenance lain yang dibutuhkan juga untuk pengambilan. Nah, semua ekspedisi, contoh di Jember itu pengambilan sampai di tingkat kecamatan diambil semua. Lah, Mas Kargo belum. Nah, belum dipakai. Jadi saat ini di Jember dipakai itu banyak ya, mau tidak mau paling banyak Baraka, KIB, dan itu paling tren ya. Dan juga KAI, itu kargo-kargo termurah, tercepat, dan pelayanannya banyak. Karena kita akan bersaing dengan di sana. Karena pakai nama OKOC aja saya tertarik ya, pakai nama OKOC, dan tarifnya saya cek sih masih unda-undi dengan Baraka, tapi lebih murah dari Baraka. Dia lebih terkenal. Tapi harapannya memang harus masuk di e-commerce, itu digencarkan sampai bisa. Kalau bisa masuk di e-commerce, saran saya itu baru bisa mengena ke retail kecil. Itu lebih mudah. Tapi Mas Kargo pada prinsipnya sudah semua orang tahu lah. Cuma tarif internasionalnya saya cek kalah, ini saya juga browsing kalah sek sama LN ya. Perbandingannya LN itu ke Malaysia, Singapura, barang 1 kilo itu 95.000 ke Malaysia. Mas Kargo lebih dari di atas 100. Dan banyaklah perbandingan saat ini sama semua pebisnis online dan eksportir digital itu pakai LN ya. Cuma LN memang pusatnya masih di Jakarta. Tapi agen-agennya banyak, ada di Madiun, ada di Pasuruan, ada di Malang. Tapi saya selama ini pakai Madiun karena Jember belum ada. Itu ekspedisi termurah internasional. Memang nggak bisa tracking sih, nggak bisa tracking kendalanya di sana. Ya mungkin itu masukan untuk excellent service-nya. Ya, terima kasih ya. Ya, masukannya bagus banget. Jadi nanti Mas Warindra, karena ini sudah program dari OKOC Express, pada prinsipnya kami sangat mendukung dan ingin berpartisipasi membuka OKOC Express. Jadi kita bicaranya sekarang OKOC Express, Mas Imron, sehingga ada apa istilahnya keberpihakan gitu loh. Jadi tidak sekedar Mas Kargonya. Memang brand Mas Kargo sudah besar, itulah yang dibalik dari OKOC Express. Jadi supaya OKOC Express lah yang kita kibarkan, dan kita di OKOC Syam ini kalau memang itu secara lokasi bagus tempatnya, kemudian kita dari anggota OKOC Syam bisa mendapatkan keuntungan, itu saya rasa juga gak ada masalah ya secara bisnis prospek. Kemudian yang ketiga, Mas Warindra, kita sebenarnya pengen bisa di Jawa Timur itu kantornya apa sudah ada di Surabaya itu. Ya. Terus kemudian saya sudah ada nggak di Jawa Timur? Terus kemudian apakah dari pengajuan kita itu nanti akan ada evaluasi atau bisa langsung diterima kayak gitu? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan, Mas. Untuk Jember minat lah, intinya oke, gabung. Saya buat satu dulu percontohan. Oke, siap. Terima kasih Pak Imron, Bu Reni. Untuk di Surabaya kita tadi sudah ada juga di proposal ya, yang sudah dipresentasikan sama Mbak Vena. Di situ sudah ada cabang kita di Surabaya. Terus apakah ada di Surabaya? Ada. Nah, nanti untuk proposal untuk pendaftarannya saya kirim, mungkin soalnya nomor saya cuma ada nomor Bu Reni ya Bu. Nanti mungkin Bu Reni bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain ya Bu. Minta Bu Reni semua nomor ada di sana. Oke, nanti untuk peserta yang hadir di sini Pak Imron, Pak Hashim, Bu Evi, semuanya bisa saya koordinasikan dengan Bu Reni. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Mungkin dari Mbak Vena, bagaimana Mbak? Izin sedikit menambahkan, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Imron sama Bu Reni, karena kita kan masih dalam tahap
pengembangan ya. Insya Allah kita akan terus mengevaluasi selaku perusahaan. Kita akan terus mengevaluasi kekurangan-kekurangan agar kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Dan tadi membahas mengenai marketplace, kalau untuk saat ini memang kita belum bisa masuk marketplace, agak susah juga untuk masuk ke sana persaingannya, sebab dari marketplace tersebut sekarang tuh sudah mulai membentuk ekspedisi-ekspedisi juga seperti misalnya Shopee Express, Lazada Express, seperti itu. Nah, makanya biasanya kalau di Mas Kargo ini kita nggak cuma bisa menangani kiriman pribadi aja, yang kiriman retail satuan, tapi rekan-rekan outlet semuanya ini bisa juga memprospek customer corporate atau perusahaan. Misalnya di daerah Jember itu ada perusahaan atau bapak-bapak, ibu-ibu punya saudara yang punya usaha kayak gitu, itu bisa bekerja sama melakukan pengiriman. Karena memang selama berdiri 21 tahun ini Mas Kargo kan fokusnya di ini ya, di bidang customer corporate, perusahaan-perusahaan besar seperti tadi ada Panasonic kayak gitu, KTNG. Nah, di sini kita juga memfasilitasi rekan-rekan mitra kita semuanya untuk melakukan kerjasama dengan customer corporate, karena biasanya kalau customer corporate itu dia pengirimannya sudah pasti setiap hari itu ada kayak gitu, dan biasanya kalau customer corporate itu omsetnya besar. Nah, untuk segi presentasi komisinya itu tetap sama 21% seperti itu. Nah, nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut biasanya kalau terkait kerjasama dengan perusahaan itu, karena kan ada perjanjian jasa titipannya, ketentuan-ketentuannya seperti itu. Contohnya kalau untuk yang tadi OKOC Pak Dedi, dia juga sama, dia udah punya customer corporate itu namanya Dapen Mandiri yang pernah mencapai omset selama 1 bulannya itu dari customer corporate sendiri sebesar 10 juta seperti itu. Terus nantinya kalau Bapak Ibu sudah bergabung, Bapak Ibu tidak hanya bisa berjualan di daerah tempat tinggal Bapak Ibu saja. Jadi biasanya kan kalau orang kalau di ekspedisi-ekspedisi lain buka misalnya di daerah Bogor ya, nah ya udah itu hanya bisa menangani pengiriman dari Bogor saja. Kalau di Mas Kargo itu enggak. Jadi kita bisa melakukan pengiriman dari manapun. Semisal Bapak tinggal di daerah Jember, Bapak punya saudara di daerah Bandung, nah itu bisa melakukan pengiriman. Yang penting dikoordinasikan aja atau dikomunikasikan. Kalau misalnya ada pick up-an di daerah Bandung, tolong dibantu ada pick up-an di daerah Bandung untuk tujuan kemana. Nah itu nanti Bapak atau Ibu tetap mendapatkan komisi 21%-nya seperti itu. Jadi tidak hanya dari kita pasarnya itu nggak cuma dari daerah sekitar kita aja nih, tapi dari seluruh Indonesia, mau dari Jayapura ke Jember, mau dari Makassar ke Jember kayak gitu, dari mana aja. Jadi itu namanya kalau di tempat kita itu request pick up di luar domisili seperti itu. Itu sudah berjalan dan banyak rekan-rekan mitra yang seperti itu karena mereka punya saudara-saudara di luar tempat tinggal mereka. Nah, mereka bisa melakukan pengiriman dan tetap mendapatkan komisinya seperti itu. Sekian Mas Tegar, cukup dari saya. Oke, terima kasih Mbak Vena atas penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian? Oke Mas, untuk Jember daftar, coba nanti japri ke saya proposal anunya, tarif-tarifnya semuanya, brosur-brosurnya dikirim, nanti tak sampaikan meeting dengan tim OKOC yang ada di Jember. Intinya saya oke daftar. Ya. Oke, baik siap. Terima kasih Pak Imron atas respon baiknya. Yang lain? Jadi begini ya, nanti coba kita bikin satu grup WA, biar nanti tautan untuk masuk ke grup WA kita bisa kasihkan kepada ketua-ketua. Jadi ketua-ketua nanti sampaikan kepada anggotanya. Nanti yang Sumeneb katakanlah saya nanti kasih ke Mbak Vinti. Jadi bisa sampaikan siapa yang mau buka. Yang Jember ke Mas Imron. Terus nanti siapa lagi yang pusat nanti biar bisa mengkoordinir. Jadi ada di satu grup lebih baik gitu kan. Oke, siap Ibu. Nanti setelah ini kita langsung buat grupnya ya Bu. Buatkan grup ya, betul ya. Ya. Baik Bu Reni, Pak Imron. Itu ya. Ada usulan lagi, teman? Ya, ada lagi usulan atau yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Oke, bagus. Terus saya langsung segera di follow up ya. Terima kasih.
Hasim ini mana Bang Hasim? Siap. Ya, Suwi gak terkurung suaranya Bang Hasim. ya makanya boleh. Jadi ini tadi saya screenshot juga meeting ini tadi. Saya tadi pagi kan koordinasi dengan teman-teman Ponorogo karena kan mereka minta untuk modeling bisnis apa untuk penguatan ekonomi masyarakat desa. Nah ini tadi saya screenshot, saya kirim, tertarik. Nanti mungkin kita bisa diskusikan nanti bagaimana menangani antusiasme mereka itu. Nah. Baik Pak Hasim, nanti bisa langsung koordinasi juga karena kita juga buat grup ya Bu Reni. Berarti maaf Bu, ini saya mau tanya, ini berarti ketua dari daerah masing-masing ya Bu? Iya. Oh, ya. Oke. Pak Imran dari mana? Pak Hasim tadi dari Ponorogo, Bu Finti dari Pak Hasim dari pusat. Pak Hasim, Bu Evi, pusat. Oh gitu. Oke, baik. Tapi nanti kita kalau ada grup, nanti bisa saya invite siapa-siapa yang berminat untuk. Tapi para ketua nanti saya invite ke sana ya. Oke, baik Bu Reni. Nanti sekalian kita akan share juga. Oh ya, brandingnya nanti itu OKOC Express Mas ya? Betul, OKOC Express. OKOC Express ya? Iya. Kita maunya OKOC Express. Iya, betul. Iya. OKOC Express itu. Betul Pak. Iya, betul Pak. Jadi nanti prasarananya juga OKOC Express yang seperti tadi neon box, spanduk, itu logonya logo OKOC Express Pak. Ya mantap ya, bagus. Kaosnya, di Jawa Timur untuk topinya. Yang lewat jalur OKOC Express udah berapa outlet Mas Jawa Timur? Di Jawa Timur, Mbak Vena berapa ya Mbak? Mbak Vena? Udah berapa ini outlet? Mungkin Surabaya berapa, Sidoarjo berapa kayak gitu. Apa belum? Ada di Surabaya. Sebentar ya. Kapan hari itu ada namanya Mas Olive itu dapat hadiah untuk membuka outlet OKOC Express di Margorejo. Cuman katanya cuma dikirim timbangan gitu doang, tapi belum ada apa dari Pak Indra waktu itu, dapat dari Pak Indra Uno. Oh iya, yang OKOC kemanusiaan ya Pak? Ya Bu? Dari OKOC kemanusiaan. Iya, memang Mas kalau kemarin itu kan dari OKOC kemanusiaan, dia pembayaran biayanya tidak sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk prasarananya pun ada perbedaannya seperti itu. Terus tetap bisa ini? Bisa Bu, tetap bisa. Waktu itu udah sempat di training kok, udah yang penting Pak Olive-nya udah siap laptop, printer seperti itu, udah langsung boleh buka. Kalau ada pengiriman udah bisa kayak gitu. Oh, baik. Jadi kami udah dapat satu itu. Oke, ada lagi? Trainingnya di grup ya? Trainingnya via online apa offline itu Pak? Biasanya kalau untuk training, kalau misalnya ada di daerah yang memang kita di sana ada cabang, semisal di Surabaya, Jabodetabek, Bandung, Semarang, itu kita trainingnya secara langsung, secara offline. Tapi kalau kita di sana nggak ada cabang, atau kita masih memakai rekanan, biasanya trainingnya dilakukan via Zoom Bu, seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, belum paham kayak gitu, udah di training nih, tapi pas lagi prakteknya mau input bingung nih kayak gimana gitu kan, takut salah, itu kita masih bisa koordinasi, jadi komunikasi aja nggak apa-apa. Oke, siap. Karena keseringan kan gitu ya Bu, kita di training, oh iya oke paham mas, ntar pas besoknya atau 2 hari kemudiannya mungkin lupa. Gimana ya di sistem ya, inputnya itu dengan senang hati, saya mungkin Mbak Vena juga akan membantu untuk menjelaskan kembali seperti itu, cara inputnya seperti apa, kayak gitu. Tata caranya, step by step-nya. Bisa langsung hubungi kita juga. Oke, siap. Oke. Khusus OKOC SAM, nanti Mbak Venanya magang di counter kita selama 1 minggu, Mbak Bu Reni. Oh, ya.
Boleh, boleh. Gimana Mbak Vena berkenan? Mantap itu. Mbak Vena sih oke-oke aja sih Pak. Kalau kita buka 4, misalnya 1 di Jember, 1 Ponorogo, Per 2 hari, saya tanggung biayanya nanti. 1 bulan itu berarti di Jawa Timur. Saya di Jakarta, Pak. Ya dong, harus ada pengorbanan. Artinya silaturahim, jangan online-online. Jadi supaya kita itu kalau ada silaturahim kan pasti rezekinya mengalir. Mbak Vena tuh paling seneng Bu jalan-jalan tuh. Iya. Saya mau jaga kandang aja. Saya jaga kandang di sini. Mbak Vena biasa senang tuh. Silaturahmi dia paling oke. Kalau bisa Jember akhir bulan sudah dibuka. Nah loh, Oke. setuju. Nanti Jember kita akhir bulan atau awal bulan sudah diresmikan. ya diresmikan, Mas Farindra. Ajak Bang Iim. Ya Pak Im, Pak Mule ya. Ya, sama Jember Pak Mule. dibuka. Biarkan Bang Gedungnya Iim sudah belum siap Jember sama Bang besar Mule. sekali. Awal bulan lah Mas Imron, aku bulan ini mau ke Kendari. Awal bulan Awal lah. Oh gitu, nanti oke. Awal bulan Jember dibuka. Mon. Syarat-syaratnya kirim ke saya semua. Nanti Oke. sama transfer dananya saya bayar ya. Nah, Nah, langsung. langsung berangkat, langsung berangkat. Siap ke Jember semua. Iya, saya Iyalah. buka. Oke. Jember. Terus jangan lupa bawa koper untuk 1 minggu. Iya. Iya. Langsung Pak. bisnis. Langsung eksekusi kita ini, nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Iya, betul. Setuju. Oke. Siap. Oke ya, jadi kita punya target Juli buka Jember untuk OKOC Syam. Setuju? Oke, siap. Setuju. Ya. Setuju. Oke. Oke. Ya wes, oke. Kalau gitu Mas Farindra tolong dimasukkan ke jadwal. Awal Juli kita Siap, ke Bu. Jember untuk bisa membuka OKOC Express. Jadi biar bisa jadi bahan laporan ke Bang Betul. Iim. Siap. Rekaman ini langsung saya live streaming di channel YouTube saya. Waduh. Mantap Pak. Nama channel YouTube-nya dikasih tahu sekalian. Apa? Makrifat Bisnis. Masih saya private. Paling ya nanti rekamannya masuk itu. Ya sampai setengah jam. Ya Masih saya bikin private nanti rekaman karena khawatir ada pembicaraan yang rahasia. Ya. Kan tidak kayak publish. nanti bikin sosial medianya juga Pak. OKOC Express, Pak Imron gitu di mana Oke, saya build up. Jember. Untuk Pak Imron OKOC tuh, saya branding betul. Pak Imron tuh Iya. udah dapat gaji dari YouTube 50 juta Mas Warindra. Jadi nggak rugi. Kalau Pak Imron itu dijadikan pemimpin untuk IT-nya OKOC Express untuk menyebarkan ke seluruh Indonesia. Oke, siap. Mungkin nanti ke depannya pembicaraan ini bisa kita lanjutkan di grup juga ya Bu, Pak, semuanya. Oke. Untuk nanti mungkin sementara omongan ini kan Juli rencananya di Jember itu akan pembukaan entah akhir bulan Juni atau awal Juli ya Bu, Pak. Seperti Aku itu nanti. prefer Iya, awal boleh. Juli. Awal Juli. Kita buka lembaran baru di awal Juli. Akhir Juni saya full sampai tanggal 30, mulai dari tanggal 21 nggak bisa. Iya. Bu, Bu Reni sibuk ya Bu. Nanti bisa kita bicarakan ulang, bisa kita jadwalkan ulang, bisa kita tata ulang gimana sih nanti tata caranya juga, syarat-syaratnya juga nanti biar kita share ulang nanti di grup kita. Seperti itu ya Bu. Ya. Intinya persiapan ini kan sekarang tanggal belasan ya, tanggal berapa sih? 14 ya. Nah, pokoknya persiapkan dalam 15 hari udah bisa launching yang di Jember Mas Farindra. Nanti teknis-teknis apa dan apa silakan komunikasi langsung dengan Mas Imron. Nanti kasih admin ke saya, nanti saya undang siapa-siapa yang hari ini udah ikut presentasi. Jadi yang di luar ini nanti dulu. Kita launching dulu ke OKOC Express, nanti sambil mencari minat teman-teman yang lain. Oke, siap Bu Reni. Terima kasih. Oke ya. Oke. Oke, kalau gitu saya izin Berarti dulu. dulu ya Bu Reni. Kenapa Mbak? Sumeneb masih nunggu Jember dulu ya, launching baru Sumeneb kita ya. Setiap bulan paling nggak launching satu lah lumayan ya kan?
Gitu. Oh, sebenarnya berarti Agustus gitu ya. Agustus. Kalau mau duluan juga nggak apa-apa sih. Bu. Ya nanti diatur lah sama Bu Reni sama teman-teman sekalian. Ya minimal 1 bulan 1 itu harus berjalan Mbak Reni setiap kota. Ya, kita targetkan OKOC Express ini untuk tingkat kabupaten loh ya. Nanti kalau tingkat kecamatan ya silakan langsung dari Jember dihimpun. Oke. Jadi nanti tingkat kabupatennya biar bisa 1 bulan 1 ya. Iya. Nanti tingkat yang di Target tingkat ada kecamatan ada kita serahin 20. sama ketua. Kita serahin sama masing-masing. Jadi nanti gini Mas Farindra, saya minta nanti secara teknis juga dibikinkan bagan dari OKOC pusat dari kami. Ini mendapatkan untuk VV-nya tadi adalah dari OKOC kabupaten. Nanti dari kabupaten itu dapat VV-nya dari OKOC kecamatan. Kayak gitu supaya bisa organisasinya berjalan. Oke, Kalau siap. cabang Jember akan saya bentuk 20 minimal. 20 kecamatan Masya Allah keren. akan saya buat. Saya sudah punya jaringannya, tinggal perangkat jalan, ekspedisi jalan ya. Nah, jadi supaya bisa dapat semua. Jadi 1% itu nanti bisa dialokasikan ke masing-masing gitu. Kalau enggak ya kita setengah persenan tapi kita bagi semuanya gitu nggak apa-apa. Jadi omsetnya Jember kan semua total dapat 1%, nanti dari pusatnya dapat 0,5%, yang 0,5%-nya ke masing-masing Mas Farindra ya. Oke, itu nanti bisa diatur. Oke. Ada lagi jalan. Jadi yang penting semuanya jalan, bisnis jalan, organisasi jalan. Kalau bisa Mbak Reni, Mbak Indra diajak lagi peresmian di Jember langsung minimal 10 outlet. Oke. Ya. Langsung 10 kecamatan dibuka. Nah, itu bagus Mas Imron, sekaligus untuk menjawab MOU dengan Pak Bupati itu, biar kelihatan konkretnya. Besok pagi saya audiensi dengan Bupati lagi, siangnya dengan Bapeda. Nah, sebagian dari programnya OKOC seperti itu, nanti launching untuk yang katakanlah 10 kecamatan itu, nah itu nanti disampaikan kepada beliaunya, kita rencana follow up, bagian dari follow up MOU gitu Mas. Betul, ya, betul. Nanti saya orientasikan ke sana itu. Saya gandeng lah ya. Saya juga berpikir hal yang sama untuk Ponorogo Mas. Aku sih di dusun yang Ponorogo soalnya Mas. Ayo tak bantu, saya mumpung mari operasi sehat di sana ini. Itu kamar sebelah ya, nggak usah bahas ini ya. Iya, iya. Iya keterusan ngobrolnya Pak. Kamar sebelah itu. PR kamar sebelah. Keuntungan lain. Lanjut. Oke, ada lagi ya Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih ya. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Vena. Jangan lupa foto bersama. Oke, nanti terima kasih kepada Mbak Vena yang telah menyampaikan materi webinar pada pembicara atau menjadi pembicara pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi foto, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bersama. Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa diaktifkan videonya. Bu Fiti bisa diaktifkan, Bu Ani, Bu Sair, Pak Sairi ya, dan Bu HRA. Bu Ani bisa diaktifkan Bu videonya. Oke, kita begini ya, berarti ya signaturnya OKOC. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Hasyim, Pak Imron, Bu Reni, Bu Evi, Pak Sairi, Bu Finti, Bu Ani, dan HRA Lumajang yang telah hadir pada Zoom meeting atau webinar pada siang hari ini.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih. selamat beraktivitas kembali semuanya. Terima kasih.